也是被你捧出来的。你講咗啦，啲男人信唔過㗎。我知啦，我。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan mengulas alur cerita film psikopat dari Malaysia yang telah rilis pada tahun 2011. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang suami istri yang sedang memakan makanan di restoran milik Ibu Cheng. Setelah menutup restorannya, Ibu Cheng mengajak anaknya untuk pulang ke rumah. Sebelum pulang, anak kedua dari Ibu Cheng yang bernama Siyu bertanya mengapa ayahnya selalu pulang malam dan sering memukul ibunya. Namun Ibu Cheng hanya diam saja. Sementara itu di rumah, terlihat suami Ibu Cheng bersama kedua anak perempuannya. Anak pertama bernama Sisi dan anak ketiga bernama Si Mei. Dalam kondisi yang setengah mabuk, ia melihat anak perempuannya penuh dengan nafsu serta gairah yang menggoda. Karena godaan setan yang begitu kuat, alhasil ia tidak bisa menahan dan akhirnya mengajak Sisi yang merupakan anak perempuannya sendiri untuk melakukan mantap-mantap. Tak berapa lama dari itu, tiba-tiba Ibu Cheng datang bersama dengan Siyu. Melihat kelakuan bejat suaminya, tanpa pikir panjang, Ibu Cheng langsung memukul suaminya. Saat ingin melakukan perlawanan dan ingin membunuh Ibu Cheng, Sisi mengambil sebuah pisau dan langsung menancapkannya ke tubuh ayahnya. Dengan bantuan dari ibunya, akhirnya ia langsung membunuh ayahnya yang sangat bejat itu. Melihat kejadian itu, mereka sangat trauma. Entah apa yang dipikirkan oleh Ibu Cheng, ia berencana serta berinisiatif untuk menjadikan daging suaminya sebagai bahan untuk makanan di restorannya. Keesokan harinya pun tiba, di mana para pelanggan merasakan ada rasa yang berbeda dari makanan Ibu Cheng. Mereka begitu menikmati rasa yang begitu enak serta sangat nikmat. Di samping itu, Ibu Cheng juga didatangi rentenir untuk menagih hutang suaminya. Ibu Cheng pun berkata ia akan membayarnya. 10 tahun telah berlalu, terlihat restoran Ibu Cheng sangat ramai pelanggan yang begitu banyak. Mereka begitu menikmati hidangan makanan restoran yang disajikan oleh Ibu Cheng. Terlihat juga Sisi, Siyu, dan Si Mei yang merupakan ketiga anaknya juga sangat sibuk sekali dalam menyajikan makanan kepada para pelanggan. Hingga suatu ketika datanglah seorang chef yang sangat terkenal, yaitu Chef Arjun, beserta dua asistennya yang bernama Jaki dan Joko. Kedatangan mereka tidak lain tidak bukan ialah ingin mengetahui resep rahasia dari makanan Ibu Cheng yang sangat enak dan terkenal itu. Namun karena itu merupakan resep yang sangat rahasia yang dimiliki oleh Ibu Cheng tidak mau memberitahu resep rahasia yang selama ini ia gunakan. Walaupun begitu, Chef Arjun akan tetap berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan resep rahasia milik Ibu Cheng. Ketika malam hari diperlihatkan Sisi yang memiliki paras wajah yang cantik dan menawan. Ia sedang mencari om-om genit yang kira-kira mau diajak untuk bermalam bersamanya. Ia mengajak ke rumah lalu menawarkan berbagai makanan yang begitu lezat. Tanpa diduga oleh om-om itu, ternyata Sisi telah memasang jebakan bersama dengan Siyu. Mereka telah bekerja sama beserta ibunya, tidak lain tidak bukan, ia ingin membunuh om-om yang genit itu, yang mana mereka telah menjadi sekelompok psikopat yang menjadikan korbannya sebagai daging menu utama di restoran mereka. Ketika siang hari diperlihatkan, Si Mei sedang kuliah. Ia berkenalan dengan seorang pria yang terlihat menyukai Si Mei. Ia bernama Fikri. Terlihat proses PDKT antara mereka berdua lancar tanpa adanya hambatan. Sementara itu di restoran diperlihatkan Jaki terus berusaha untuk mendapatkan resep rahasia yang dimiliki Ibu Cheng. Berbagai bujuk dan rayuan serta iming-iming pun telah ia ucapkan, tetapi belum membuahkan hasil. Ketika malam hari, Ibu Cheng beserta ketiga anak perempuannya pun makan malam bersama.
Dengan menu sayur-sayuran, Ibu Cheng juga menasehati agar si Mei jangan tergoda oleh bujuk rayu seorang pria. Karena pada dasarnya semua pria itu sama saja, hanya akan menyakiti wanita tanpa adanya kasihan sama sekali. Hal itu dapat dibuktikan dari kebenaran masa lalu ayahnya dulu, yang mana Sisi telah menjadi korban kekejian ayah mereka sendiri. Karena Jackie terus berusaha untuk mendapatkan menu rahasia dari keluarga mereka, Sisi pun berencana untuk menjadikan Jackie sebagai korban selanjutnya. Ia mendekatinya secara perlahan dengan dibantu oleh si Yu yang berjaga dari luar. Namun tak disangka-sangka tiba-tiba si Yu keluar melihat Mamang jualan mainan yang menurutnya begitu menarik. Tanpa disengaja pula ada seorang pria tampan yang bernama Richard melihat ada wanita polos yang begitu cantik dan menarik perhatiannya. Dengan kamera yang dimilikinya, ia langsung memotret si Yu. Pandangan pertama kepada si Yu begitu membuat hatinya merasakan getaran cinta. Namun ketika si Yu akan menaiki mobilnya, tiba-tiba ada dua orang preman yang mengganggu si Yu. Dengan berani, Richard langsung menghalangi mereka berdua agar dua orang pria itu tidak lagi mengganggu si Yu. Tak lupa ia juga memberikan kartu tanda pengenal agar bisa berkenalan lebih dekat bersama dengan si Yu. Di sisi lain diperlihatkan Sisi sedang menjalankan tugas sebagaimana biasanya. Pada kali ini ia akan mencincang daging Jackie menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk menu di restorannya. Ketika siang hari berada di kampus, Fikri dan si Mei sudah terlihat sangat akrab satu sama lain. Terlihat hubungan mereka semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu seharian berdua bersama sampai larut malam. Sementara itu, Chef Arjun yang kebingungan karena tidak memiliki resep rahasia makanan yang baru, ia berusaha untuk menyewa beberapa orang preman agar Ibu Cheng mau memberikan resep rahasia makanannya. Dengan tawaran, preman itu akan mendapatkan uang yang banyak. Preman itu pun setuju dan langsung pergi ke restoran milik Ibu Cheng sebelum tutup. Mereka langsung masuk ke dalam dan memaksa Sisi dan si Yu memberikan resep rahasianya dengan cara yang tidak sopan. Karena Sisi merupakan seorang psikopat, tanpa basa-basi kedua preman itu langsung dihabisi dan langsung meninggal di tempat. Keesokan harinya si Yu bertemu dengan Richard dan mereka melakukan PDKT layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Sementara itu si Mei bersama dengan Fikri yang menghabiskan waktu berdua pergi karaokean dan mabuk-mabukan. Ternyata Fikri merupakan cowok berandalan, brengsek serta tidak bertanggung jawab. Ia hanya menikmati tubuh si Mei saja dan ia juga melakukan tindak terpuji kepada si Mei. Ketika pulang terlalu larut malam, si Mei dimarahi oleh ibunya. Ibunya meminta agar berhati-hati kepada setiap lelaki yang ada di luar sana. Sementara itu, si Yu yang sedang berada di kamar, ia melihat gambar pemberian dari Richard dan ketahuan oleh Sisi. Namun ia meminta kepada Sisi agar tidak memberitahu kepada ibunya. Ia akan berjanji untuk meninggalkan Richard. Keesokan paginya ketika di restoran, Fikri datang menemui si Mei. Ia akan mengancam jika tidak menuruti segala keinginannya, ia akan menyebarkan videonya. Tak berapa lama dari itu juga datang Richard untuk menemui si Yu karena rasa rindu yang tak tertahankan. Ketika malam hari mereka akhirnya makan bersama lagi dan Ibu Cheng memperingatkan lagi kepada si Mei dan si Yu bahwa agar tidak mendekati seorang laki-laki karena pada dasarnya laki-laki itu sama saja, kata Ibu Cheng. Ibu Cheng sangat mengkhawatirkan usaha yang mereka lakukan selama ini ketahuan oleh polisi dan beberapa pihak yang berwajib. Akhirnya si Mei dan si Yu mengiyakan perkataan ibunya. Ketika malam hari, si Yu melakukan pertemuan bersama dengan Richard. Ia meminta agar Richard untuk tidak menemuinya lagi, walaupun Richard memiliki perasaan terhadap si Yu. Namun ia tetap meminta dan memohon agar tetap menjauhinya, walaupun si Yu tahu bahwa Richard memiliki ketulusan yang sebenarnya terhadap perasaannya kepada si Yu.
Karena tawaran dan desakan yang terus-menerus oleh Chef Arjun kepada Ibu Cheng, akhirnya Ibu Cheng menyetujui akan memberitahukan resep rahasia restoran yang selama ini ia gunakan. Pertemuan yang telah direncanakan Ibu Cheng pun tiba, di mana saat itu ternyata tidak hanya mengajak Chef Arjun beserta asistennya, Ibu Cheng ternyata telah meminta Fikri beserta Richard untuk juga hadir di acara mereka. Walaupun si Mei mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk membunuh mereka semua. Dimulai dengan makan seperti biasa, mengobrol santai, kemudian pada akhirnya Ibu Cheng berkata, dahulu kala ketika hidup bersama suaminya, Ibu Cheng berusaha mencari uang sendirian, dibantu dengan anaknya. Sementara itu suaminya hanya mabuk-mabukan saja. Ia juga melakukan perbuatan keji kepada anaknya. Hal itulah yang membuat Ibu Cheng akhirnya membunuh suaminya dan menjadikan dagingnya sebagai menu makanan di restorannya. Ternyata menu daging manusia itu banyak sekali peminatnya, dan dari situlah Ibu Cheng menggunakan resep rahasia yang terbuat dari daging manusia. Tak lupa ia juga menunjukkan kepala jaki kepada mereka semua. Tak lama dari itu, ia langsung memukul Arjun beserta asistennya yang bernama Joko, juga Fikri. Mereka langsung memukul sampai pingsan, begitu pula dengan Richard. Mereka yang telah pingsan satu persatu dibawa ke ruangan untuk dicincang daging mereka. Siyu menghalangi mereka agar tidak melakukannya kepada Richard, karena Richard merupakan pria baik yang pernah ia temui di dunia ini. Sementara itu, Fikri yang terbangun dari pingsannya, ia langsung menelepon polisi. Dan tak berapa lama dari itu, akhirnya polisi datang menangkap mereka semua. Dilihat dari bukti dan tempat kejadiannya yang sudah ada, sudah dipastikan mereka semua akan dipenjara yang sangat lama. Dan juga terlihat kondisi Richard saat ini sudah baik-baik saja. Dan tamat. Oke guys.